Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadang Sinau Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang personal pronouns dan tentu saja masih bersama dengan kami Kadang Sinau Bahasa Inggris. Oke, langsung kita mulai materi kali ini. Definisi dari personal pronouns. Apa itu personal pronouns? Personal pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Jadi arti utama dari personal pronoun adalah kata ganti, ya. Kemudian yang kedua, kata ganti ini tergantung pada peran. Peran dari apa? Subjek, objek, ataupun posesifnya. Itu adalah definisi dari personal pronoun. Jadi sekali lagi, personal pronoun adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam tabel berikut ini, skema dari personal pronoun. Di situ ada keterangan bahwa orang pertama tunggal, ketika dia orang pertama tunggal, dia sebagai subjek ada I, saya. Itu adalah orang pertama tunggal. Kemudian ketika posisi dia sebagai objek, dia adalah berubah menjadi me, ya. I sebagai subjek, ketika dia menjadi objek, dia menjadi me. Kemudian ketika dia sebagai posesif adjektif, dia berubah menjadi my. Berikutnya ketika dia menjadi posesif pronoun, I berubah menjadi mine, gitu ya. Kemudian ketika dia berusaha sebagai reflective pronoun, dia menjadi myself. Nah, itu kalau subjeknya adalah I. Sekarang ketika subjeknya adalah orang kedua tunggal, apa? You. Ketika dia posisinya sebagai subjek adalah you, dalam objek dia tetap you. Kemudian dalam posisinya sebagai possessive adjektif, dia berubah menjadi your. Dan ketika posisinya sebagai possessive pronoun, dia akan berubah menjadi yours. Dan ketika menjadi reflective pronoun, dia menjadi yourself. Itu adalah orang kedua tunggal ketika subjeknya adalah you. Nah, sekarang ketika dia adalah orang ketiga tunggal, yaitu ada 3 macam, he, she, it. Kalau menjadi objek, dia berubah menjadi apa? Dia akan berubah he menjadi him, she menjadi her, dan it tetap it. Kemudian ketika orang ketiga tunggal menjadi posesif adjektif, kita lihat he menjadi his, her menjadi her, dan it menjadi its. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke orang jamak atau plural. Ya, jamak atau plural. Ketika dia adalah orang pertama jamak, apa? We. Ya. Kita atau kami dalam bahasa Indonesia. Ketika dia menjadi objek, berubah jadi apa dia? Dia berubah menjadi us. Kemudian ketika posisinya menjadi possessive adjektif, dia berubah menjadi our. Ketika possessive pronoun menjadi ours, dan ketika dalam reflective pronoun menjadi ourselves. Ya, jadi ketika ini adalah subjeknya adalah we, jamak. Nah, kemudian ketika orang kedua jamak, you, sama-sama you, ini ya, sama-sama you. Yang bawah ini you, yang atas juga you, tapi bedanya kalau plural, you di sini diartikan adalah kalian, tapi kalau singular, you-nya adalah kamu. Ya, kalian dalam bahasa Inggrisnya adalah you. Kemudian dia ketika menjadi objek, dia tetap you, kalian, dan ketika menjadi possessive adjective, your, possessive pronoun menjadi yours, dan ketika reflective pronoun, yourselves. Kita lihat perbedaan dengan yang di atas.
ketika tadi dia adalah single atau tunggal, you menjadi yourself, tapi ketika jamak dia menjadi yourselves. Seperti itu. Kemudian ketika dia orang ketiga jamak, kita lihat they, mereka. Mereka di sini ketika dia menjadi objek, dia berubah menjadi them. Ya. Selanjutnya ketika dia adalah possessive adjective, dia menjadi their. Ketika possessive pronoun, they itu berubah menjadi theirs. Dan ketika reflective pronoun, dia menjadi themselves. Oke, itulah skema dari personal pronoun. Nah, biar lebih jelas, sekarang kita akan menuju ke penjelasan per poinnya. Dimulai dari subject pronouns. Jadi kata ganti ketika posisinya sebagai subjek. Kita lihat di sini, nah itu kata ganti yang sebagai subjek. Ada singular di sini. Ya, ada beberapa contoh. Ini cuma kami kasih contoh, tidak lengkap ya. Untuk saya dalam bahasa Indonesia, ketika dia pronoun dalam bahasa Inggris menjadi I, ya, yang saya beri warna merah, I am a teacher. Saya dalam bahasa Indonesia ketika subjek pronoun dia berubah menjadi I. Berikutnya, dia laki-laki, pronounnya adalah he. Ya, dia laki-laki, dia berubah menjadi he. He is a driver. Kemudian berikutnya, ketika dia perempuan, sama-sama dia. Kalau tadi laki-laki dia adalah he, tapi kalau perempuan dia menjadi she. Ya. Ini ketika singular, tunggal. Kemudian ketika kamu dalam bahasa Indonesia, dalam subjek pronoun dia berubah menjadi you. Ya. Jadi subjek pronoun kalau tunggal, I, he, she, you. Sebenarnya ada satu lagi, dia selain manusia disebut dengan it. Nah, bagaimana kalau dia jamak? Plural ya. Kalau dia jamak, subjek pronoun mereka berubah menjadi they. They eat some mangoes. Ini yang saya beri warna merah dan garis bawah, ini adalah subjek pronouns. Kemudian ketika kita menyebut kalian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris kita sebut you. Subjek pronounnya kalian berubah menjadi you. Kemudian yang ketiga, kami. Dalam bahasa Indonesia, subjek pronoun dia berubah menjadi we. Ya. Jadi subjek pronoun tadi saya I, dia laki-laki he, dia perempuan she, kamu you, kemudian mereka they, kalian you, dan kami we. Itu adalah contoh dari subjek pronoun. Sekarang kita ke pronoun yang kedua, object pronouns. Kalau tadi subjek letaknya di depan, objek itu letaknya di belakang. Objek pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Kita lihat contohnya. Singular. Ketika subjeknya I, objek pronouns dia berubah menjadi me. Sekali lagi, ketika subjeknya adalah I, dalam objek pronouns dia berubah menjadi me. Berikutnya, ketika subjeknya adalah he, objek pronoun dia berubah menjadi him. Ya. Kemudian ketika subjeknya adalah she, dalam objek pronoun dia berubah menjadi her. Ya. Nah, subjeknya you, dia tetap you dalam posisi sebagai objek. Nah, yang saya beri tanda kurung ini adalah subjek. Kemudian ketika dia plural, kita lihat subjeknya they, dalam objek dia berubah menjadi them. Subjek we, dalam objek dia berubah menjadi us. Kemudian ketika subjeknya you, dalam objek dia tetap you. Ya.
Itu adalah posisi objek pronoun. Sekarang ke berikutnya, pronoun yang ketiga adalah possessive adjective. Nah, possessive adjective ini apa? Kata ganti yang fungsi sebagai adjektif. Nah, kita lihat singular contohnya. Nah, dalam possessive adjektif ini adalah menunjukkan kalau dalam bahasa adalah punyaku, punyamu, punya dia dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris kita lihat di sini ketika subjeknya I, ya, dia berubah menjadi my. Contohnya my father, ayahku, ayah saya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, he, dia. Ketika possessive adjektif dia menjadi his, apa? His friend, teman dia. Ya. She menjadi her mother, ibunya atau ibu dia. You menjadi your, diikuti dengan kata benda, your brother, saudara laki-laki mu. Ku, nya, ini juga nya, ini adalah mu. Itu adalah possessive adjective. Kemudian bagaimana posisi dia kalau dia adalah plural? Kita lihat di sini, mereka, their office, kantor mereka. Jadi they berubah menjadi their kalau menandakan kepemilikan. Their office, kantor mereka. Berikutnya, we menjadi our friend, teman-teman kami. Ya. Ketika dia you, your train, kereta kalian. Itu adalah possessive adjective. Jadi possessive adjective ini adalah sekali lagi, kalau ini adalah bahasa Indonesia adalah ku, ayahku, temannya, saudara laki-lakimu. Nah, sekarang kita ke fungsi yang keempat, pronouns juga possessive pronoun. Itu adalah sebagai subjek komplement. Kita lihat contoh di sini. Singular, misalnya ini kita bisa lihat di sini. This car is mine. Ini mobil ini adalah milikku. Ya. Jadi di sini tidak sebutkan bendanya, tapi langsung I berubah menjadi mine, punya saya. This car is mine. Mobil ini adalah punya saya. Sekarang he, the big house is his. Rumah besar itu adalah milik dia laki-laki di sini. Nah, berikutnya, she, some new books are hers. Beberapa buku baru itu adalah milik dia. Ya, milik dia. You, that pen is yours. Pulpen itu adalah milik kamu. Jadi possessive pronoun di sini adalah milik. Milik saya, milik dia, milikmu. Berikutnya ke yang plural. Mereka. This pen are theirs. Pulpen ini adalah milik mereka. Sekali lagi, milik mereka, theirs. Ya. We, this classroom is ours. Ruang kelas ini adalah milik kita. Untuk yours sudah dijelaskan di atas. Sekarang fungsi yang kelima. Reflexive pronoun. Refleksi, jadi merefleksikan pronouns. Ini adalah objek dan subjek adalah suatu orang atau suatu benda yang sama. Jadi nanti di sini ada dua pronoun tapi posisinya sama. Ya, kita lihat di sini. I do it by myself. I, myself. Saya sendiri. I do it by myself. Saya melakukannya sendiri. Yang kedua, they see themselves. They themselves. Mereka melihat diri mereka sendiri di cermin. Jadi di sini ada I, myself, they, themselves. Itulah reflexive pronoun. Berikutnya, Santi likes to take a picture by herself. Kenapa herself? Di sini Santi adalah dia perempuan, makanya si di sini berubah menjadi herself. Ya. Santi
dia sendiri. Santi suka foto sendirian. Nah, kemudian he does the homework by himself. Subjeknya he, di sini refleksnya adalah himself. Dia mengerjakan PR-nya sendirian. Ya, ini saya sendiri, mereka sendiri, dia sendiri, dia sendiri. Itulah yang refleksif pronoun. Sekarang kita ke latihan. Yang pertama, Dendi is bla 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 friend. Ini dalam bahasa Indonesia kita mau ngomong Dendi adalah teman saya. Kira-kira apa jawabnya? Me atau my? Kalau me, tidak mungkin karena me adalah sebagai objek. Kita lihat Dendi is my friend. Jadi Dendi adalah teman saya, bukan me tapi my. Yang kedua, do you see the new motorcycle? It is bla bla bla. Kamu lihat motor baru itu adalah milik saya. Milik saya yang mana? My atau mine? Nah, is mine. Berikutnya, nah, Mr. Hirman is not in the office. Pak Hirman tidak ada di kantor. Nah, dia ada di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Pakai he atau his? Jawabnya adalah dia pakai he. Ya. Kemudian yang keempat, although the examination is so hard, walaupun tesnya itu sulit, I can do it by, saya bisa mengerjakan sendiri. Yang mana? Mine atau myself? Nah, tepat sekali, myself. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Yang kelima, the students are still in the canteen. Siswanya masih pada di kantin. Tell bla 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 to come here. Beritahu mereka untuk segera kemari. Tell they atau tell them? Nah, tepat sekali. Tell them to come here. Nah, itu pembahasan kita tentang personal pronoun. Semoga bermanfaat ya, saudara-saudara semuanya. Oke, jadi terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari tadi ada manfaatnya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kadang Sinau Bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.